Baik, terima kasih moderator Mas Ohadillah. Yang terhormat Rektor IPB University, Profesor Arif Katria, yang saya hormati Dr. Pras dan Toko, sahabat sebagai lulusan dari Prancis, Mas Pras. Kemudian Dr. Eva Anggreni sebagai Direktur DBS, dan para hadirin sekalian yang hadir di Zoom maupun di live streaming YouTube barangkali. Saya ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kehormatan besar. Tentu saja terima kasih kepada Rektor IPB dan Direktorat PPS, teman-teman di Elken dan di Akar, yang bersepakat untuk menyelenggarakan series seminar atau diskusi dalam perspektif Nusantaronomics itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya inspirasi ada istilah Nusantaronomics, terus terang saya karena banyak membimbing mahasiswa, terutama di S3 Sosiologi Pedesaan, tapi saya terlibat di dalam perspektif ekonomi politik dan sosiologi makronya. Ada sekian belas mahasiswa yang juga saya kira nanti akan jadi pembicara dalam series yang 7 itu, menemukan evidence, menemukan fakta kuat, hard fact, tentang hidupnya sebuah entitas ekonomi di daerah-daerah yang kemudian disertasi mereka temanya adalah lokal ekonomi. Nah, setelah sekian belas ya temuan disertasi tersebut, posting di Facebook yang saya sebut agregasinya menjadi Nusantaronomics. Mengapa? Karena agregasi dari daerah-daerah itu sebelum kemerdekaan pun kita sudah menamakan diri sebagai Nusantara. Dan ekonomi yang berbasis Nusantara inilah yang dibangun dalam perspektif yang plural ekonomi. Ekonomi besar yang sangat dikenal yaitu Karl Polanyi adalah seorang yang juga sudah melontarkan tentang tidak perlunya universalisasi ekonomi. Tidak selalu harus ada universalisasi ekonomi, tapi ada plural ekonomi. Yang lain adalah Buke misalnya, yang sebagai seorang ilmuwan tapi juga birokrat Belanda, dan menemukan secara empiris tentang dual ekonomi. Itu inspirasinya karena ditemukan di dalam perspektif empiris di Indonesia. Salah seorang mahasiswa yang saya bimbing, Ibu Dr. Elfawat yang sekarang hadir juga, yang meneliti dalam perspektif sawit ya, yang global, nasional, regional, dan daerah Sumatera Barat, merevisi teori dual ekonomi ini ala Elfawati, di mana dalam dual ekonomi Buke itu tidak dimungkinkannya terjadi integrasi antara sektor tradisional dan modern. Nah, sementara dalam kasus di Sumatera Barat dengan nilai lokal values dan lokal geniusnya Minang, yang notabene adalah umumnya sangat taat beragama Islam, itu tidak menciptakan dual ekonomi di dalam kerangka sosial maupun ekonominya. Dual ekonomi hanya dalam kategori teknokratis ekonomi misalnya. Jadi sangat menarik. Dan sekian temuan-temuan itu sehingga waktu saya lontarkan itu dan
apa namanya, status saya di Facebook itu dari 2010 sampai 2000 kalau nggak salah 18 itu menghasilkan sebuah buku yang hampir 500 halaman sudah diterbitkan oleh Gramedia. Jadi itu sekedar latar belakang mengapa Nusantara Nomik ini kemudian saya lontarkan juga ketika saya menuliskan tentang ekonomi pasar Pancasila dimuat di Harian Kompas satu halaman penuh, di mana Indonesia dimungkinkan mempunyai sebuah logical construct dan body of knowledge dalam perspektif ekonomi yang di alam globalisasi di satu pihak, tetapi Asia dengan segala karakteristiknya dan dipelopori oleh Jepang yang sudah berhasil, kemudian Korea Selatan, ada Cina di lain pihak, itu Indonesia dimungkinkan dalam perspektif ASEAN Way itu membangun sebuah dimensi ontologis, epistemologis, sekaligus aksiologis dalam perspektif Nusantara Nomics gitu. Nah, jadi sudah banyak juga buku-buku yang diterbitkan mengenai kekhasan epistemologi Asia ini, yang disebutnya sebagai epistemologi Timur oleh salah seorang filsuf Malaysia misalnya. Kemudian Mahbubani menyebut tentang bagaimana seorang intelektual dari Singapura, kemudian yang sangat disegani di Amerika, di Eropa, tentang bagaimana cara Asia di dalam memberlakukan modernisasi dan invasi Barat masuk Asia, tetapi diperbumisasi menjadi keluar sebuah perspektif behavior ekonomi Asia maupun kemudian nanti menjadi sebuah perspektif yang boleh kita sebut oleh Naismith dikatakan sebagai Asian Way. Gitu. Baiklah, saya izinkan saya menyiapkan juga sebuah slide. Pak Rektor, Pak Dr. Setiantoko, moderator, dan para hadirin sekalian, saya coba review dari sekian referensi tentang peta bumi, pemikiran dan teori-teori ekonomi di dunia. Jadi seringkali Kenichi Omae ataupun lain-lainnya para pemikir di Amerika menyebut ada the end of history setelah globalisasi. Jadi memang kita rasakan bahwa neoliberalisme dengan skema WTO, dunia terhegemoni oleh pemikiran ala neoklasik secara teknis, tapi secara ideologis disebut sebagai neoliberalisme. Tetapi sebenarnya dalam alam globalisasi sebelum pandemi pun itu ada semacam plural ekonomi. Mengapa? Misalnya seluruh indeks yang paling perform di dunia adalah lahir justru dari negara-negara yang disebut sebagai welfare state model atau negara sosialisme demokrasi, dari terutama negara Skandinavia dan sebagian Eropa Barat. Nah, yang tidak dalam skema ala Milton Friedman ala Amerika misalnya. Kemudian kita mengenal kemudian China juga. Two system in one nation. Struktur sentralisme komunisnya tetap dia adalah ala PKC, tapi kemudian ekonominya kemudian dengan pantai timurnya itu sangat liberal, dengan cerdas Deng Xiaoping kemudian mengorkestrasi sehingga Cina sekarang secara purchasing power parity itu lebih tinggi, paling tinggi kekayaannya di dunia melewati Amerika misalnya. Nah,
Kemudian tetapi ada sejumlah negara di Asia dengan dipelopori Jepang terutama dan kemudian Korea Selatan yang oleh disebut sebagai Asian Way. Adalah cara-cara Asia di mana Jepang dan sejumlah negara Asia itu tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi setelah restorasi Meiji itu, tapi kemudian merevitalisasi nilai tradisi itu dan agama Shintoism sebagai cabang dari Buddhism dan menjadi atau memperkuat karakter industrialisasi ala Jepang yang berbeda dengan Eropa Barat maupun Amerika yang meninggalkan nilai-nilai tradisi maupun agama yang kemudian berbasis sekularisme. Gitu. Nah, lalu bagaimana Undang Dasar 45? Undang Dasar 45 seringkali Bung Hatta mengatakan sebagai sosialisme religius atau sosialisme ala Indonesia. Tapi menurut saya, dengan perkembangan yang saya dalami, itu justru lebih dekat dengan model heterodoks ala Jepang atau Asian Way ini. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam review mazhab-mazhab ekonomi ini saya menggambarkan bagaimana evolusi model neoliberalisme itu sejak klasik, neoklasik, Keynes sampai developmentalisme ala negara berkembang sampai akhirnya hegemonik secara dunia. Tetapi kemudian sering kurang difahami di kepustakaan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, tentang model lain sebagai lebih awal dari Karl Marx ketika mengkritik tentang Renaissance Eropa yang menghasilkan kemiskinan masif dengan kritiknya dalam Das Kapital, tapi Jean-Jacques Rousseau lebih awal mengkritik tentang model liberalnya Eropa waktu itu, Renaissance Eropa itu, dan kemudian melahirkan sebuah proses pentingnya sebuah model yang lebih kompak, ada gerakan koperasi, ada serikat buruh, ada peranan negara dengan sistem jaminan sosial, dan berproses beberapa abad akhirnya menghasilkan model Skandinavia maupun Eropa Barat pada umumnya. Nah, sementara heterodok ini memang diawali oleh Jepang setelah Perang Dunia Kedua, terutama, walaupun diawali oleh Renaissance Eropa waktu itu. Sementara Undang Dasar 45 kita tahu digali oleh sejumlah the founding father, Bung Karno, Bung Hatta. Pasar ekonomi adalah dari Bung Hatta, memang terinspirasi dari negara-negara Skandinavia, Belgia, Belanda, tetapi kemudian ada yang mengatakan juga Bung Hatta sebagai orang Minang sebenarnya terinspirasi oleh perilaku atau behavior orang-orang Indonesia sendiri. Kalau saya sebut sebagai ekonomi Pancasila atau Pancasilanomics, memang itu basisnya juga sudah dirumuskan oleh the founding father dalam pembukaan sebagai dasar filosofisnya. Tapi kemudian ekonomi Pancasila yang oleh Bung Hatta, kemudian dilanjutkan oleh Bung Biarto, dan sekarang dilanjutkan oleh kami, itu kemudian di samping normatif ekonomi dengan pembukaan Undang-Undang 45, ada pasal-pasal yang sudah kita kenal, baik terutama pasal 33, kemudian pasal 27, pasal 34, ditambah setelah amandemen ada pasal 23. Dan kalau saya rekonstruksi, inilah yang saya sebut sebagai dekat dengan model heterodoknya Jepang gitu. Karena misalnya long term planning itu dilakukan oleh Jepang sejak tahun 27. Kemudian juga Korea Selatan, dan Indonesia kita ada punya GBHN. Dan relatif masa pemerintahan 70 sampai 98, prinsip-prinsip ada long term planning, ada kooperatisme, dan kemudian diterjemahkan juga tentang peranan BUMN, peranan gerakan koperasi, dan peranan swasta tetap ada di situ, yang dicakup dalam pasal 33 dengan prinsip bahwa sumber daya alam dan sumber daya resources lain itu untuk kemakmuran rakyat sebesarnya, dan itu relatif dicapai dari $70 menjadi
terakhir hampir $1.500 pada tahun 98. Artinya meningkat GDP itu dengan rasio Gini sekitar 0,3 yang relatif merata gitu. Memang bukan tidak ada persoalan di kala Orde Baru, banyak persoalan secara politik represif, tapi juga ada konglomeratif dan KKN. Tapi itu adalah penyakit colonial society. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika pasca Perang Dunia Kedua, sejumlah negara di Jepang dan di Eropa melakukan pembangunan kembali dengan Marshall Plan. Yang menarik, ketika Eropa dan Amerika menjadi model dari prinsip ekonomi liberal, justru ketika itu sejumlah negara Eropa melakukan revitalisasi industri mereka, pembangunan mereka dengan yang saya sebut sebagai institutional driven. Mengapa? Karena ada akan koperasi sudah matang, model negara kesejahteraan dengan sistem jaminan sosial yang sudah matang, kemudian serikat buruh sangat kuat dan sebagainya, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan kemiskinan yang relatif rendah. Jadi itulah institutional driven. Begitu juga dengan Jepang. Yang dicari ketika itu kaisar adalah menanyakan di mana guru. Dan kemudian memang dengan semangat Bushido yang ditransformasi menjadi ekonomi ala Jepang itu menghasilkan sebuah nilai-nilai revitalisasi nilai tradisi dan agama mereka, dan masuk pada industrialisasi, bahkan sistem manajemen, bahkan politik yang disebut sebagai konsensus skenario model gitu. Jadi sangat khas Jepang, dan ini menginspirasi sejumlah negara Asia lain. Nah, sementara negara berkembang yang selain itu, karena keterbatasan sumber daya, justru sifat financial driven dengan utang luar negeri, FDI, dan lain sebagainya. Umumnya negara berkembang itu bersifat financial driven, sebagai bahasa lain dari kapitalisme. Kalau Asia yang kemudian kita sebut sebagai heterodoks itu, dan kemudian Eropa lebih kepada sosialisme demokrasi. Ini menarik sebagai sebuah kajian ekonomi politik. Nah, bagaimana Indonesia setelah kemerdekaan? Bung Hatta mengatakan tahun 48 mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan politik sudah dicapai relatif. Tapi kemudian kita harus mencapai yang disebut kemerdekaan ekonomi dengan bahasa yang disebut sebagai transformasi struktur kolonial menjadi ekonomi nasional gitu. Nah, kalau kita kaji, saya sendiri mengkaji dengan puluhan mahasiswa S2, S3 dan bahkan S1 juga, bahwa di dalam baik itu tahun 50 oleh kajian-kajian Yahya Muhaimin, oleh ekonom dari Australia, memang pelaku ekonomi kita, walaupun sudah ada politik benteng, kemudian ada modernisasi zaman Orde Baru, tetapi sampai hari ini isi dari para pelaku ekonomi itu lebih banyak diisi oleh para rent seeker. Cuneo mengatakan sebagai ersatz entrepreneurial, ersatz kapitalisme, korupsi oleh Gunnar Myrdal sebagai bentuk soft state. Dia negara yang berstruktur lemah, yang kompromis terhadap korupsi dan hukum. Kemudian di era reformasi kita mengalami politik yang transaksional juga. Secara itulah problem struktur kita sampai hari ini. Problem kultur kita itu ada neofeudalisme yang negatif. Kalau feudalisme di Jepang malahan menjadi inspirasi adanya model konsensus, Japan Incorporated dan sebagainya. Tapi di Indonesia ini menjadi sumber korupsi, neofeudalisme itu. Itu dikatakan oleh Gunnar Myrdal misalnya. Kemudian tadi ersatz entrepreneurial oleh Cuneo. Nah, jadi nanti kemerdekaan ekonomi haruslah dicapai oleh satu struktur ekonomi
dan politik nasional yang membebaskan dari penyakit struktural maupun kultural untuk mencapai apa yang disebut dengan nanti bebasnya ekonomi politik yang bersifat oligarki yang sering Jeffrey Winter sudah temukan, termasuk di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, dia teliti dan di Indonesia sangat kuat yang disebut dengan oligarki ekonomi. Jadi inilah transformasi itu prosesnya, yaitu kalau menurut saya sistem politik dan bisnis yang disebut Undang-Undang 45 mencapai masyarakat atau masyarakat yang makmur sebesar-besarnya, yang lebih people driven bukan financial driven. Ciri-cirinya adalah active state, yaitu smart, active, dan people friendly dalam market ekonomi itu. Tentu saja market mekanisme yang sehat dan ada governance. Bukan hanya bebas dari korupsi, dia harus inovatif, baik pelaku bisnis maupun pelaku politik. Nah, sehingga struktur ekonomi politik nasionalnya adalah, nah ini nanti di arus bawah itu ada yang disebut dengan ekonomi lokal, yang saya sebut sebagai Nusantaronomic. Dan itu sudah proven dengan disertasi yang saya ikut bimbing itu sebagai ekonomi yang punya kokoh ya, persisten. Ada yang sudah berabad-abad, ditemukan oleh Jamilah misalnya ekonomi di Tasik gitu, bordir di Tasik misalnya, yang sudah ekspor dengan nilainya juga signifikan untuk sumbangan pada PDB maupun pada keluarga-keluarga. Nah, sementara nanti di struktur tengah ada UMKM dan koperasi akan membentuk yang disebut middle class seperti di Eropa itu, sehingga menjadi secara nasional strukturnya menjadi kuat. Nah, yang menjadi masalah adalah di tingkat nasional, korporasi-korporasi besar dan BUMN yang belum efisien, yang masih rent seeker, bahkan terdistorsi oleh perilaku oligarki. Nah, ini sejumlah reform yang diperlukan. Bagaimana diperlukan revisi berbagai undang-undang untuk mencapai tujuan ekonomi nasional ya, struktur ekonomi nasional yang sehat tadi. Ada undang-undang yang perlu diperkuat, yang perlu direvisi, misalnya undang-undang politik, undang-undang pemilu, undang-undang Bank Indonesia dan perbankan, undang-undang lalu lintas devisa, undang-undang pasar modal, yang menciptakan dan lain-lain. Undang-undang ini justru menyumbang pada ketimpangan yang sangat besar di Indonesia, sehingga sekarang misalnya 4 orang paling kaya sama dengan 100 juta penduduk misalnya menurut Oxfam. Kemudian yang perlu diperkuat adalah undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha, undang-undang KPK dikembalikan ke undang-undang lama yang sekarang ini praktis menjadi KPK hampir likuidasi lah sebagai suatu undang-undang yang justru sebelumnya berhasil mengurangi korupsi. Indeks persepsi korupsi yang sudah mencapai 40 kembali turun ke 0,3 ke 37 kalau 0 sampai 100 ya. Bukan sampai 40 tapi turun lagi. Karena KPK yang justru dengan undang-undang baru menjadi hilang absen di dalam pemberantasannya. Undang-undang pengembangan kewirausahaan teknologi dan sebagainya. Ini kebijakan lain, perlunya GBHN, sistem politik berbiaya murah dan non-transaksional, akses UMKM yang besar pada perbankan, pada digitalisasi dan sebagainya, ada kemitraan ala seperti di Jepang, misalnya besar, menengah dan kecil, ada kemandirian dalam politik, ekonomi, finansial, pangan, energi dan teknologi, ada penegakan pemerintah yang bebas, yang governance, baik pemerintahan, legislatif, yudikatif, bisnis, dan civil society. Ada otonomi daerah dan desentralisasi yang mensejahterakan. Dan naiknya local economy atau Nusantara economic dengan proses digitalisasi. Ini strukturnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sekedar menjelaskan bahwa betapa parahnya ketimpangan yang ditemukan oleh berbagai Credit Suisse, Global Wealth Data Box, dan lain sebagainya.
ini rasio Gini pengeluaran, tapi Gini pendapatan sebenarnya kita masih 0,5 menurut saya. Masih buruk. Ini adalah bagaimana dominasi konsumsi oleh kelompok orang kaya. Apalagi di era pandemi sekarang. Dan naiknya orang-orang kaya di era pandemi yang ditemukan oleh Oxfam. Ini grup konglomerasi menguasai hampir 70% aset jasa keuangan menurut data OJK. Dan orang kaya, apalagi sekarang di era pandemi, itu semakin menumpuk kekayaannya walaupun tidak diisi oleh efisiensi inovasi di dalam korporasi-korporasi. Ini indeks Material Power Index oleh Jeffrey Winter tentang adanya oligarki. Jadi ketimpangan sebagai problem pembangunan ekonomi adalah harus diselesaikan dalam struktur ekonomi nasional yang sehat seperti yang harus dicapai menurut Bung Hatta. Ini ciri-cirinya ada GDP oriented, ada minimum state karena transformasi dari IMF pasca krisis 98. Nah, kemudian APBN, APBD itu sangat sensitif hanya kepada yang pertumbuhan tinggi saja, walaupun tidak berisi pengejaran atau perebutan teknologi maupun kebangkitan entrepreneurship, sistem politik dan ekonomi yang high cost. Dan ini saya elaborasi apa yang disebut dengan GDP oriented. Sehingga rekomendasinya, maaf agak panjang, saya akan akhiri bahwa memang Indonesia harus mendorong satu active state yang kredibel, kreatif dan inovatif, tetapi dengan pasar yang juga sehat. Globalisasi ataupun nanti setelah pandemi ada di other kind of globalisasi, haruslah Indonesia memanfaatkan untuk kepentingan nasional dengan output dan outcome yang jelas terhadap kemajuan perekonomian nasional yang semakin makmur dan semakin merata. Dan terakhir adalah bahwa hanya dengan perspektif yang lebih heterodoks, perspektif yang lebih Asian way, di mana bersifat people driven, bukan financial capital driven, yaitu pembangunan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat, itulah orientasi yang paling tepat, di mana bukan hanya nanti kita makmur secara ekonomi dan merata, tapi juga sustainable secara sosial dan ekologi. Ini terakhir, sebentar, ini belum selesai. Saya mau bicara digitalisasi, sudah hilang ya. Nah ini, jadi menurut OECD, revolusi 4.0 itu bukan sekedar masalah mesin, masalah teknis, masalah teknokratik, tetapi adalah empowering the people. Nah oleh karena itu, dengan disruption effect dari revolusi 4.0, tapi itu adalah creative disruption karena ada sejumlah pihak yang bisa maju karena itu, tetapi di lain pihak ada masyarakat lain yang makin tertinggal. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah state yang punya affirmative policy terhadap digitalisasi, tidak bersifat netral, bahkan kayak membiarkan gitu para pihak yang menguasai kapital yang terakumulasi untuk menguasai digital instrument. Tidak bisa begitu. Lalu karena juga revolusi 4.0 bersifat platform effect, maka harus ada smart regulation seperti yang dilakukan oleh Jepang dan negara Skandinavia. Padahal Inggris, Prancis, dan Amerika berdarah-darah hanya misalnya perang transportasi online dan konvensional. Dan terakhir adalah bahwa negara harus menjamin full employment policy dengan skill transformation.
Nah, dari situlah Nusantaronomics dengan lokal ekonomi yang ada di daerah-daerah menjadi prime mover di dalam ekonomi nasional dengan digitalisasi yang bersifat quantum leap. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu state yang agile dan aktif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak panjang.